juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan bagaimana ke depan. Dan yang menarik dari teman-teman milenial ini, mereka bukan hanya berbicara tentang dirinya, tapi juga berbicara tentang masyarakatnya. Ada yang bertanya tentang bagaimana tentang lapangan pekerjaan, yang itu terasa sekali saat ini sebagai masalah utama, kesulitan lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda. Dan tadi kami sampaikan, kita harus menjadi prioritas kita di dalam perluasan lapangan pekerjaan, bukan hanya di kota-kota besar, tapi juga di kota-kota menengah dan kecil. Figur Anies sendiri itu sudah merepresentasikan figur perubahan. Jadi kalau kita tanya ke publik melihat Anies Baswedan sebagai representasi perubahan. Kalau istilahnya kalangan tertentu, antitesanya Presiden Jokowi. Ditolak, disuka atau tidak disuka, memang begitu. Nah, karenanya perlu pendamping yang bisa menetralisir sekaligus bisa menjadi penarik suara pendukung Pak Jokowi yang melihat perubahan dalam pengertian yang positif, tidak semuanya diberangus. Jadi pendampingnya itu, kalau menurut saya, itu bukan dalam spektrum ideologi perubahan yang sama. Ini mengingatkan kenangan ketika masa-masa kami mondok di sini, itu masa SMP, bolak-balik datang ke sini dan ikut mendapatkan pendidikan, ikut mendapatkan pembiasaan selama di Pondok Pesantren Pabelan ini yang terus menjadi manfaat sampai sekarang. Jadi kami bersyukur sekali kembali. Alhamdulillah suasananya untuk menegaskan perubahan ini seperti apa. Nah, tadi Mas Burhan kan petanya menempatkan Jawa Tengah dan Jawa Timur di satu sisi dan Jawa Barat di sisi lain. Yang pasti pemilih sekarang kan sudah melihat kepada profil, karena Nasdem, PKS, dan Demokrat jauh-jauh hari sudah mendefinisikan perubahan itu di dalam profil Anies. Sekarang pertanyaannya, profil siapa yang akan mendampingi Anies sehingga definisi tentang perubahan itu tidak menjadi kabur. Untuk tidak menjadi kabur, maka nomor satu menurut saya adalah kemampuan. Karena pertanyaan elektoral kan sejak zaman Cicero sampai sekarang selalu sama. Apa yang Anda bawa? Apa yang akan Anda bawa? Oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, yakni Ahmad Ali, di Kebun Tebu Resto, Kota Magelang, Jawa Tengah. Dalam pertemuan ini, Baca Pres Anies Baswedan membahas sejumlah tali silaturahmi kepada para ulama, dan nantinya akan juga diserahkan 1 unit mobil untuk operasional relawan Anies, mengingat pertemuan ini difasilitasi oleh jaringan relawan Anies atau Jarnas. Misalnya AHY itu selama ini surveinya cukup bagus, itu kan di sekitaran Jawa Barat, Jakarta, ya, kemudian di Banten gitu kan. Kemudian misalnya Akhir itu ya, Pak Akhir atau Kang Akhir kalau misalnya mau diusung itu juga dia hanya Jawa Barat. Nah, tadi yang dikatakan oleh Mas Burhan sebenarnya sudah mengarah arahnya kemana. Cuma kan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan tentu juga harus melihat juga apapun ya, itu faktor-faktor yang ada di masyarakat seperti persoalan ideologis, gitu kan, persoalan ideologi, nah, itu juga masih sering muncul. Nah, Anies itu paling tidak kalau berkaca pada Pilgub 2012 ya, itu yang lalu atau sampai dengan saat ini kan diposisikan sebagai kelompok Islam, gitu kan, maka penting juga untuk diambil dari Mas Anies ya kelompok-kelompok yang mungkin merepresentasikan kelompok-kelompok nasionalis, gitu kan. Nah, ini memang pilihannya, kita kan harus sadar betul bahwa pilihan-pilihan seperti Pilpres ini kan tentu akhirnya bagaimana supaya calon yang diusung bisa menang. Temui milenial di Magelang, Anies sampaikan ini. Dikutip dari Suara Merdeka Magelang, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menghadiri acara Ngobrol Pintar Ngopi Milenial di Gor Samapta, Kota Magelang, Jawa Tengah, Sabtu 12 Agustus 2023. Di hadapan peserta yang tak hanya generasi milenial tetapi juga generasi di atasnya, Anies menyampaikan sejumlah hal. Peserta juga diajak mengungkapkan berbagai keluhan dan pertanyaan. Di antaranya, Anies menyinggung bahwa generasi milenial sulit mendapatkan pekerjaan karena terbatasnya lapangan pekerjaan.
Menurut dia, lapangan pekerjaan bisa dibuat dengan melakukan reindustrialisasi, membangun industri bukan di daerah yang selama ini sudah menjadi pusat industri, justru harus dibangun di daerah yang belum menjadi pusat industri, jelasnya. Dia juga menyebut sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM paling banyak menyerap kesempatan kerja saat ini. Karena itu, pemerintah harus memberikan dukungan pada sektor itu sehingga mereka akan berkembang dan otomatis menyerap lapangan pekerjaan. Lanjutnya, selain itu, dia pun menyinggung soal generasi milenial yang disebut sulit membeli rumah. Nanti ada skema pembiayaan untuk rumahnya, ucapnya. Setelah tiba di Gor Samapta, Anies mengikuti pertemuan dengan sejumlah tokoh agama dari Temanggung, Jawa Tengah di sebuah restoran di Kota Magelang, Sabtu 12 Agustus 2023. Dia menjelaskan pertemuan itu membahas soal kesejahteraan para petani, peternak, dan nelayan. Peserta pertemuan, Anies bilang, berharap ketiga pelaku di masing-masing bidang tersebut memiliki tata niaga yang lebih baik ke depannya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Nasdem Ahmad Ali mengatakan banyak hal yang sudah dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo, namun menurutnya masih ada hal yang harus diperbaiki. Apa yang sedang diperjuangkan oleh Pak Anies dan partai koalisi tidak lain tidak bukan untuk kepentingan partai koalisinya, tetapi kepentingan masyarakat, klaimnya. Di hadapan peserta yang tak hanya generasi milenial tetapi juga generasi di atasnya, Anies menyampaikan sejumlah hal. Peserta juga diajak mengungkapkan berbagai keluhan dan pertanyaan. Di antaranya, Anies menyinggung bahwa generasi milenial sulit mendapatkan pekerjaan karena terbatasnya lapangan pekerjaan. Menurut dia, lapangan pekerjaan bisa dibuat dengan melakukan reindustrialisasi, membangun industri bukan di daerah yang selama ini sudah menjadi pusat industri, justru harus dibangun di daerah yang belum menjadi pusat industri, jelasnya. Dia juga menyebut sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM paling banyak menyerap kesempatan kerja saat ini. Karena itu, pemerintah harus memberikan dukungan pada sektor itu sehingga mereka akan berkembang dan otomatis menyerap lapangan pekerjaan. Lanjutnya, selain itu, dia pun menyinggung soal generasi milenial yang disebut sulit membeli rumah. Nanti ada skema pembiayaan untuk rumahnya, ucapnya. Setelah tiba di Gor Samapta, Anies mengikuti pertemuan dengan sejumlah tokoh agama dari Temanggung, Jawa Tengah di sebuah restoran di Kota Magelang, Sabtu 12 Agustus 2023. Dia menjelaskan pertemuan itu membahas soal kesejahteraan para petani, peternak, dan nelayan. Peserta pertemuan, Anies bilang, berharap ketiga pelaku di masing-masing bidang tersebut memiliki tata niaga yang lebih baik ke depannya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Nasdem Ahmad Ali mengatakan banyak hal yang sudah dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo, namun menurutnya masih ada hal yang harus diperbaiki.